Nah itu sempat ketemu. Itu gambar kedua. Oh ini Ya, yang karena si Flash ini. gara-gara flash. Jadi akhirnya ketemu dari dua dimensi yang berbeda ketemu. Yang satu Yang satu dimensi bapaknya yang orang bapaknya tuanya yang jadi meninggal, Batman. yang satu bapaknya yang jadi Batman. Yang satu anaknya kan Bruce Oh Wayne yang iya, jadi Batman. Nah setuju. yang ini Thomas Wayne nih. Kan ketemu. Terus nggak ada konflik dong berarti ya. Konfliknya emosional. Jadi kayaknya di situ saling kangen mengangenin gitu. Anakku, bapakku, gitu. Hello, what's up bro? Balik lagi bersama gue di Amazing People. Kita akan sama-sama upgrade kali ini bro. Kita perlu upgrade. Kalau smartphone aja kita perlu upgrade, laptop bisa upgrade, manusia bisa gak upgrade ya? Nah, di tayangan ini kita akan banyak ngulik tentang apapun itu yang bisa membuat kita upgrade naik satu level. Nah, bersama gue saat ini udah ada Bang Naing. Iya. Mau apa kita bang sekarang? Pokoknya Ngobrol-ngobrol aja. kita mau naik satu level nih. Kita nggak mau stuck di saat ini, di Oh, gitu. posisi kita saat ini nih. Hmm. Apa aja sih yang bisa, apa aja yang bisa membuat kita itu upgrade? Sisi apa aja tuh? Wah, ya intinya memang harus nambah knowledge baru ya. Knowledge ya. Ya nambah informasi baru, nambah skill baru. Wah, gitu sih yang bisa bikin kita upgrade. Dapatnya dari mana aja? Apa harus sekolah? Sebenarnya gue nggak setuju sih kalau sekolah sekarang. Gak harus secara formal kan? Nggak harus secara Gak formal harus ya. secara formal. Dari obrolan, dari renungan, bahkan bisa jadi dari tontonan ataupun dari apa yang kita dengar. Tontonan dan apa yang kita dengar. Itu. Gue ada satu video bang Ya apa nih? yang perlu lu tonton. Kita bisa upgrade gak dari video ini? Kok jadi deg-degan ya? Apa nih? Karena kan kita bisa upgrade dari mana aja kan. Oke. Coba nih. Nah ini dia nih, kita tayangkan. Wih. Seumur-umur saya belum pernah lihat beginian. Oh ini pertama kali nih. Iya, Pertama kali ya. perdana ini. Nonton nonton ini ya. BTS. Alamak, ditembak. Like. Ditembak. Oke. Oke, dia minum susu pakai tangan kiri. Oke. 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 Wah. Hype banget sih. Ya gak sih? Nada-nadanya Ya. Riang ya. riang banget sih. Enjoy. Gue nggak tahu deh, ini dia syuting di studio kayaknya ya. Iya kayaknya mah studio. Gerakan-gerakannya familiar ya? Familiar banget. Nah, yang gue bikin penasaran tuh ini siapa koreografernya gitu loh. Hmm. Karena Jeko banget dari tadi tuh. Iya. Fang So. Hip hopnya hip hop kekinian sih. Oke. Beberapa kali sih. Nah, itu kan Jeko Pat. Mm-mm. Nah, Memang referensinya ke sana kali. ya bisa jadi. Karena kan setahu gue nih buat mereka-mereka yang mau ya kan? Iya. Yang mau jadi idol ini kan perlu training, perlu latihan gitu ya. Perlu pembinaan ya. Perlu pembinaan. Dia nggak ujuk-ujuk langsung jadi seperti ini kan? Nah, itu kan gerakannya jago banget tadi. Oke. Mau kita lanjutin atau mau sampai habis?
Nah itu Jeko banget tuh. Iya, iya. Kayaknya cukup dah sebelum nanti di telinga saya terngiang-ngiang. Iya, iya. Pertama kali nonton Pertama kali. K-popers. Jujur, iya. Kayak K-popers, kayak K-pop Iya. yang Dynamite. Iya. Gimana kesannya coba? Gimana Kalau kesannya? lirik sih bagus. Ya, maksudnya lirik ya bisa dibilang happy ya. Semangat, Karena bikin kan semangat ya. ya kalau yang kita dengar itu nuansanya negatif, bikin down itu kan mempengaruhi secara emosional. Kalau tadi kan secara lirik dia beatnya, Bikin up. nah, ya tapi bukan genre yang biasa saya nikmatin sih. Gitu. Intinya gitulah. Ya, termasuk visualnya ya. Dulu saya punya teman yang hobinya ngedance gitu juga gitu. Cuman kan era-era itu yang jadi rujukan itu kan eranya boyband kayak Backstreet Boys, NSYNC gitu ya. Ya nggak tahu sih waktu itu kita ngerasanya kalau eranya mereka masih bisa diterima di dunia cowok. Di dunia cowok, ya. Kalau yang ini tadi ini beneran baru pertama sih saya ngeliat, bener aja. Karena kan hip hop semua ya. Kalau yang Iya. era-era dulu tuh hip hopnya ya maskulin banget gitu pembawaannya. Masih kelihatan maskulin, secara visual juga masih kelihatan maskulin. Walaupun kan ya kita tahu dalam perkembangan selanjutnya ada beberapa personil boyband mereka yang ternyata orientasi seksualnya juga bermasalah. ya itulah. Jadi mau ngobrolin apa nih? Karena saya nggak terlalu banyak kalau tadi ya tentang informasi-informasi dunia musik yang kayak tadi ya. Makanya tadi itu kan genre yang nggak biasa saya Nggak biasa ya? nikmatin. Itu kan dari Korea, tapi tahu kan itu dari Korea. Tahu kan? dari Korea. Itu kan dari Korea. Ha-ha. Cuman nggak tahu deh nih, Bang Nain ngelihatnya apakah itu nuansa Korea banget apa enggak? Kalau gue sih enggak ngelihatnya tuh. Tadi. Enggak sih kayaknya ya. Karena dilihat dari beatnya justru hip hopnya nuansa barat kan. Nuansa barat ya. Barat Yes, banget. banget. Ha-ha. Bruno Mars. Referensi Bruno dance-nya Mars juga tuh kan tadi Jeko banget ya Amerika memang. banget. Ya tadi mirip-mirip Bruno Mars banget. Iya kan? Gitu. Ya cemilannya aja kan donat tadi. Donat Iya, kan donat bule. kan ya, bule. Ah, Kalau di sana topoki. Kalau cemilan topoki kenyang nggak langsung. ngerti saya juga apa Korea. Tuh kalau misalkan dari video itu yang bisa kita upgrade buat diri kita apa? Optimis paling dah. Optimis udah itu Iya, doang. itu doang. Ceria ya. Tapi gimana? Tadi dia minum susu pakai tangan kiri. Sebagai muslim ya Iya. nggak dianjurkan. Jangan. Ah. Apalagi dia, Mbak? Nah, kalau dari situ kan sedikit ya. Cuman Bang Nen tuh penikmat musik atau kayak tadi tuh musik, video klipnya ditonton juga atau gimana? Termasuk iya. Ya dulu itu ketika kita nikmatin musik, kita bakal nyari video klipnya. Ya kan, nyari video klipnya. Dan biasanya kalau dulu video klip itu memang kayak menggambarkan suasana lirik. Tapi kan seiring perkembangan zaman enggak. Kadang-kadang Oh, visualisasi video klip malah nggak nyambung sama sekali sama lirik. Ada beberapa video klip Ada kan kayak video gitu. klip kayak gitu ya. Tapi justru jadi menarik ya. Jadi kreativitas di visualisasi lagu justru jadi kenikmatan tersendiri untuk dilihat. Iya. Makanya kita dulu kalau ngelihat ada lagu terus video klipnya juga kita cari gitu. Kenapa? Karena ada sesuatu yang baru aja bisa kita lihat dari video klipnya. Gitu. Apalagi kalau video klipnya soundtrack. Video klip. Oh iyalah kalau Wow. soundtrack mah Kalau pasti soundtrack filmnya kan. pasti kita cari itu. Di sisi poin plus di sananya kan. Yep. Gitu kan. Lebih milih musik atau film sih Bang kalau lebih mudah dinikmati secara visual ya? Musik atau film? Kalau secara visual jelas buat saya film. Film ya? Mm-mm. Bisa kita bisa belajar juga tuh dari film. Banyak. Katanya film itu bikin pembodohan. Tergantung Enggak film ya? apa. Tergantung siapa yang nonton, tergantung film apa ya? Tergantung film apa. Ya, karena dari film itu gak tau kalau buat saya film tuh menarik banget. Menarik karena dia kayak bercerita kan. Intinya ya memang bercerita. Cerita ya. Ya sebenarnya musik juga gitu. Jadi musik, film, fashion biasanya itu jadi 3 komponen yang saling terkait. Iya. Nah, biasanya dalam dunia hiburan itu saling terkait tuh. Musik, film, sama tadi fashion.
saya jadi teringat salah satu ucapannya salah satu vokalis sih di Indonesia itu pernah bilang memang musik, fashion apalagi itu terkait banget. Makanya perkembangan dunia musik biasanya diikuti juga dengan perkembangan dunia fashion karena fashion ngikutin, oh idola kita nih lagi pakai apa sekarang ya. Akhirnya fashion ngikut gitu kan. Nah di film juga biasanya menggambarkan lifestyle. Di samping film-film lain yang juga menceritakan ide, menceritakan dunia imajinatif gitu kan. Ya banyak hal sih dari film yang bisa kita ambil sebenarnya. Gitu. Nih ngomong-ngomong tentang musik sama fashion, ini musik fashion banget nih. Iya. Fashion masih zaman-zamannya Varsity kan waktu itu. Iya. Wah ini fashion, terus pemain musik juga yang make. Kalau film, satu film yang lagi, tapi kan film ya, sekarang kan lagi drop banget nih. Iya, Film. lagi drop Kan karena pandemi kan. Ya. Produksi film juga banyak yang diberhentikan. Banyak delay sih, banyak tertunda, termasuk bioskop kan masih ditutup. Jadi memang kalau kita cerita tentang perkembangan dunia perfilman sekarang banyak ada ya sedikit pending lah. Sedikit banyak pending yang layar. Walaupun ada lebar. juga yang masih terus syuting tuh. Masih ada yang terus syuting setelah kemarin terkendala syuting lagi. Ada beberapa. Ada film yang lagi ditungguin nggak? Kalau dibilang genre film kan banyak, ada thriller, ada action, ada science fiction gitu ya. Nah, memang berapa tahun belakangan ini genre film yang naik khususnya di Hollywood ya genre film superhero kan. Superhero ya. Nah, kayaknya sampai sekarang juga genre film lain itu nggak terlalu happening banget dibanding film superhero. Kalau dulu kan film action itu yang merajai itu. Film action kan, makanya dulu kita mungkin pernah tahu tokoh yang ikonik banget, Rambo misalnya. Iya. Atau yang lebih senior, Chuck Norris. Kan action banget kan. Ada Bruce Willis, Iya Van Damme. Nah, tapi kesini itu justru genre film action gak gitu muncul se-ikonik gitu. Ada muncul tapi nggak langsung jadi ikonik. Kalau dulu kan waktu keluar film Speed aja yang Keanu Reeves, itu saya ingat banget rame, abang-abang di dekat rumah saya tuh cukur rambut model Keanu Reeves, gitu, sampai kayak gitunya gitu kan. Nah kalau sekarang kan enggak, film action kayaknya lagi ya rada tiarap ya. John Wick naik, kenapa orang nggak ada yang cukur rambut? John Wick naik itu banyak meme-nya dikaitkan dengan superhero juga. Oh iya, banyak meme-nya. Jadi genre film superhero itu kemana-mana jadinya. Sampai ada meme itu yang nunjukin kalau Thanos itu dia snap dan kemudian separuh alam semesta itu populasi hilang. Nah dikaitin di meme-nya itu salah satu yang hilang adalah anjingnya John Wick. Jadi siap-siap Thanos didatangin John Wick sampai kayak gitu. Dikaitinnya tetap ke Avengers. Jadi fenomena film superhero kayaknya belum bakal hilang. Jadi kalau ditanya ada nggak film yang lagi ditungguin? Ya jelas salah satunya genre superhero ini kan masih terus continue ya, masih terus lanjut. Cuman kan tetap aja tuh kayak film apa sih Wonder Woman itu kan udah di stop tuh. Nggak jadi ditunda rilis sih. kan? Ditunda ke tahun depan. Nggak jadi rilis 2020 ini kan? Nggak jadi. Black Widow juga ditunda. Termasuk yang lagi dalam penggarapan sekarang Spider-Man 3. Kayaknya sih gitu-gitu aja ya kalau film superhero ya. Superhero ketemu musuh menang. Kecuali waktu Avengers tuh ya. Musuhnya yang menang. Biasanya 3 tahapan. 3 tahapan paling simple yang kita bisa lihat dalam film superhero, misalnya bisa dilihat di ini sih film-film Super Sentai kayak Power Rangers. Ya, kayak Power Rangers atau kayak Kamen Rider. Biasanya itu 3 tahapan paling simple tuh. Awalnya menggambarkan suasana tenang. Datang yang jahat, datang konflik, ya kan? Konflik. Tempur dulu yang baik sama yang jahat. Yang baik kalah dulu nih. Yang baik kalah. Habis itu pertemuan kedua fight lagi menang, selesai udah. Ya gitu aja tahapan. Alurnya gitu kan? Ya secara simpelnya kayak gitu. Nah tapi yang bikin menarik dari kemasan film superhero yang di layar lebar belakangan ini, itu memang jadi ada apa ya? Ini jadi kayak memuaskan impian para penggemar superhero.
Saya tumbuh di era itu soalnya. Saya tumbuh di era 90-an lah ya, karena saya lahir 80-an. Berarti Masih saya zaman mulai komik ya, superhero tuh. komik dan kartun. Ya kan dulu kan stasiun TV cuma satu. Iya. Jadi ya tontonan kita itu aja di TV itu, dan kartunnya yang kita tunggu. Komiknya juga. Nah, dulu itu kan jadi impiannya setiap anak. Kayak gimana ya visualisasinya sosok superhero ini? Nah, mulai muncul kan tahun 80-an Superman. Superman yang dibintangi sama Christopher Reeves. Clark Kent. Itu langsung fenomenal. Kenapa? Waktu itu efek terbangnya dianggap terbaik. Kelihatan kayak beneran efek terbangnya itu. Terus muncul Batman tahun 89 yang dibintangi Michael Keaton. Nuansanya gotik banget. Dark banget, gelap banget. Nah, sejak itu kita udah mulai ngayal kan, wah Superman kayak gini, Batman visualnya gini. Nah, superhero lain tuh kayak apa? Termasuk saya tuh yang dari awal itu ngefans sama Spider-Man. Dari dulu tuh udah ngebayangin Spider-Man itu kalau live actionnya kayak apa bentuknya ya. Walaupun dulu pernah ada dibuat Spider-Man tahun 77 kalau nggak salah, pernah ada dibuat. Tapi gitu ditayangin, kita ngelihat kok gini amat Spider-Man-nya. Ya tapi ya itu kan teknologi di masa itu. Nah, begitu dijawab nih sama Marvel Cinematic Universe kan. Ya sebelum di Marvel Cinematic Universe, Spider-Man udah punya film solo sendiri ya. Ada Tobey Maguire yang pernah jadi Peter Parker, terus Andrew Garfield yang pernah jadi Peter Parker juga. Itu kan dengan dua konsep Spider-Man yang berbeda. Nah, terus akhirnya Spider-Man masuk tuh ke ranahnya Marvel Cinematic Universe. Nah, itu tuh kan cupu banget dulu itu gitu. Oh ini. Lawannya juga cuman sekedar mafia gitu. Lawannya cuman mafia, gangster gitu. Sama sekali nggak ada monsternya, nggak ada penjahat super, nggak ada. Lawannya hanya manusia biasa. Sedangkan dia punya super. Sementara yang kita tahu dalam komik, lawannya itu juga rata-rata punya kekuatan super, bahkan banyak yang di atas dia gitu kekuatannya. Nah, terus Spider-Man akhirnya masuk ke Marvel Cinematic Universe kan. Setelah nego lumayan alot tuh antara Sony sama Marvel, akhirnya masuklah Spider-Man di MCU. Itu masuknya pas di Avengers. Captain America Civil War ya. Masuk di situ. Pertama kali masuk Spider-Man, dan adegannya ikonik banget. Dia muncul nyuri shieldnya Captain America. Nah, ya udah itu kan kayak memuaskan impiannya para penggemar superhero. Dulu itu mereka cuman ngebayangin kayak gimana ya kalau momen Avengers itu dijadiin film layar lebar, dan sekarang terpenuhi. Sekarang udah terpenuhi. Terpenuhi. Ya? Avengers ada, Justice League sempat dibuat walaupun banyak kritikan dan segala macam. Nah, Avengers ini kerennya masih terus move on aja gitu, walaupun banyak kritik dan segala macam, tapi terus aja move on. Terus aja lanjut gitu perkembangannya. Bahkan setelah kemarin ngelawan Thanos, sekarang justru di tengah-tengah para penggemar Marvel Cinematic Universe ini lagi rame isu tentang multiverse. 2 dimensi. Intinya tentang banyak dimensi. bahwa di samping dunia yang kita diamin sekarang, sebenarnya ada dunia paralel lain. Ngerti nggak? Gak kebayang sih, gak kebayang. Karena kalau gue nikmatin superhero itu ya sebatas euforia superhero aja gitu. Ya. Nah, memang ada konsep multiverse dalam dunia film superhero sih khususnya, yang mencoba menggambarkan bahwa di timelinenya dunia yang sedang kita tempatin saat ini, kita itu punya dunia lain lagi yang paralel. Jadi contohnya yang paling gampang, kayak reinkarnasi gitu, bukan? Ada mirip-miripnya, tapi ini dalam timeline yang sama. Oh, kalau reinkarnasi kan tunggu kita meninggal dulu ya? Ya. Baru dilahirkan kembali. Ya. Jadi apa gitu? Nah, konsep multiverse itu lagi rame gara-gara Doctor Strange lagi dibikin sequelnya. Dan judulnya itu Multiverse of Madness ya. Nah, jadi seolah-olah kayak mengisyaratkan Marvel bakal mulai memasukkan konsep multiverse ini ke dalam ranahnya MCU. Gitu. Jadi rame kan pembahasannya. Gokil nih kalau multiverse ada di Marvel. Para penggemar langsung spekulasi macam-macam. Berarti mungkin nggak ya kalau Spider-Man eranya Tobey Maguire muncul?
mungkin nggak ya kalau Spider-Man di eranya Andrew Garfield muncul. Makin gokil lagi gara-gara ada isu si siapa yang jadi Electro di film The Amazing Spider-Man, Jamie Foxx. Nah, Jamie Foxx ternyata dikonfirmasi muncul di Spider-Man 3-nya Tom Holland. Nah, muncul spekulasinya kan, loh kok ada Elektronya Jamie Foxx? Oh, jangan-jangan Berarti Andrew yang lain Garfield-nya juga bakal ada muncul. juga. Iya. Nah, itu kan jadi muncul spekulasi di penggemar sih. Di penggemar muncul, di IG banyak banget postingan tentang itu. Sampai-sampai kemarin dari Marvelnya sampai bikin statement resmi sendiri gitu. Enggak, belum dikonfirmasi kok Tobey sama Andrew itu beneran gabung. Ya, tapi itu jadi satu happening tersendiri kan bagi penggemar. Kok gue jadi mikir gini ya, kan di Avengers yang apa Endgame ya, yang Thanos itu menangnya. Infinity War. Infinity War. Ha-ha. Yang di Avengers Infinity War, si Thanos kan berhasil menjentikan jarinya sehingga setengah populasi itu hilang, termasuk para Avengers itu kan. Ya, sebagian Avengers. Ya kan, sebagian Ya. Avengers itu kena juga itu. Gue jadi mikir dengan adanya multiverse ini itu ngembaliin apa superhero yang lainnya juga gitu. Pada dasarnya sih Pada kan udah balik di Endgame kan balik lagi. Kalau yang di hasil di snapnya Thanos itu balik udah di Endgame. Iya. Di situ udah balik. Itu belum masuk konsep multiverse. Belum. Berarti nggak relate dong sama ininya Thanos. Relate. Kalau dinyambungin gitu ya. Relate. Jadi kan dikembalikannya itu gara-gara ketika siapa yang jentikan lagi ya sampai akhirnya balik lagi. Oh, ada itunya lagi ya. ada Dibalikin konflik di lagi situnya lah lagi ya. para superhero itu di dunia Marvel Cinematic Universe. Jadi konsep multiverse yang bakal dilanjutkan mungkin di dunia Marvel ini bisa dibilang nggak terlalu relate sama event-event sebelumnya di Avengers. Tapi ini konsep baru. Konsep baru di MCU. Walaupun sebenarnya konsep ini udah pernah dirilis dalam beberapa series. Di Arrowverse udah pernah pakai konsep multiverse. Terus yang paling keren sebenarnya di Arrowverse itu Spider-Man. DC punya. DC ya. DC punya. Nah, yang paling keren sebenarnya di animasinya Into the Spider-Verse. Nah, itu mungkin nanti kalau teman-teman lihat di animasi Into the Spider-Verse itu perkenalan tentang konsep multiverse dalam dunia Spider-Man. Jadi intinya selama ini yang kita tahu Spider-Man siapa sih? Peter Parker. Nah, ternyata di situ digambarkan enggak. Di dunia ini oke, Peter Parker. Ternyata di dunia yang lain yang jadi Spider-Man itu Gwen Stacy malah ada. Dunia lain tuh maksudnya galaksi lain. Mereka nyebutnya cuman another dimension. Dimensi aja. Satu dunia. Iya. Tapi masih maksudnya satu dunia. Iya, bumi yang Beda- sama, bumi yang sama. Sama-sama di bumi tapi beda dimensi wilayah. aja. Pusing kan? Enggak masuk sih gua asli. Gila ini hayalan tingkat tinggi banget sih. Iya, jadi kayak gini lah. Kayak sebenarnya munculnya multiverse itu dimulai dari pertanyaan what if kan. Kan kalau konsep yang mainstreamnya Peter Parker itu jadi Spider-Man gara-gara dia digigit laba-laba radioaktif. Terus muncul imajinasi lebih liar lagi. Gimana kalau seandainya yang gigit laba-laba itu yang digigit laba-laba bukan cuman Peter doang. Karena laba-labanya tuh nggak langsung dimatiin gitu ya. Ada satu konsep alternate cerita yang bahwa di momen yang sama ketika Peter digigit laba-laba, abis itu laba-laba itu gigit satu lagi cewek Asia tuh, lupa saya namanya siapa. Ada gitu. Dia mati. Enggak, dia jadi Spider-Man juga. Oh. Silk kalau saya nggak salah nama superhero-nya Silk. Itu bentuk alternate story ya. Nah, sampai akhirnya muncul dimensi lain yang misalnya kayak cerita tadi, gimana kalau seandainya ternyata Peter Parker itu malah tewas, yang digigit laba-laba malah Gwen Stacy-nya. Akhirnya muncullah karakter Spider-Gwen. Kemudian sempat juga bikin alternate cerita ya, kalau Peter Parker tewas siapa nih yang bakal ngelanjutin. Akhirnya muncullah konsep Miles Morales. Nah, itulah di Into the Spider-Verse itu. Jadi memunculkan banyak cerita alternatif dari satu karakter Spider-Man doang. Sampai bahkan ada Spider-Man yang babi loh. Spider-Ham. Iya, babi jadi Spider-Ham namanya.
Spider. Iya, babi jadi Spider-Ham. Namanya Peter Parker. Padahal dia babi ya. Babi. Pahlawan. Bahkan Spider-Man itu Gue sempat nggak ngebayangin sih gimana sih ya. bahkan Coba kita cari ya, kita cari Peter ya. Parker tuh. Kita cari coba ya. Dan dia muncul di animasi Into the Spider-Verse. Jadi dia dianggap eksis beneran ada. Apa ini? Nah itu dia muncul, dia ketemu sama Peter Parkernya, dia ketemu sama Miles Morales gitu. Sempat muncul. Nah itu kan Peter Parker dari dunia yang Iya. mainstream, ketemu sama Miles itu Spider-Gwen. Nah yang itu Penny Parker, itu animasi Jepang banget. Oh iya. Terus ada Spider-Noir dari era hitam putih, TV hitam putih, tapi dimunculkan. Bahkan Spider-Man yang Jepang juga punya Spider-Man loh. Yang ini, yang anime ini. Bukan yang anime. Jepang tuh punya versi Spider-Man sendiri, namanya Supaidaman. Supaidaman. Jadi kayak dunia Kamen Rider gitu atau kayak Power Rangers gitu. Supaidaman itu bisa punya robot gitu. Oh. Dan modelnya Henshin gitu juga. Jadi Supaidaman. Boleh deh. Nah, rencananya di Into the Spider-Verse yang kedua, Supaidaman ini bakal muncul. Nih. Oh. Nah, dia punya robot juga. Nah, ini masuk dalam alternate universe-nya Spider-Man. Jadi kalau dikumpulin dalam Into the Spider-Verse, rencananya ini bakal masuk. Terus Spider-Man tahun 2099 juga bakal masuk. Bahkan di endingnya Into the Spider-Verse itu di credit endingnya adalah Spider-Man 2099. Semuanya ngumpul. Bakal disatukan dalam satu event. Itu kan banyak nih. Ini banyak Spider-Man. Apakah mereka punya latar belakang yang sama kayak si Peter Parker? Enggak semua. Enggak semuanya sama. Enggak semua sama, beda-beda. Kayak Spider-Man tadi kan beda banget sama Peter Parker. Dia ada unsur-unsur ada magic gitu kan. Asli sih. Jadi enggak seru gua. Karena kan kebanyakan superhero ya just one kan. Satu. Itu baru kita cerita Spider-Man doang ya. Dalam dunia Batman juga sama. Batman itu multiverse-nya banyak banget. Bahkan ada satu cerita yang mengisahkan, coba kalau Batman itu kan dia anak yatim piatu kan, Bruce Wayne itu gara-gara orang tuanya dirampok. Ya kan dirampok dan mati dua-dua itu. Orang kaya, orang tuanya dirampok, mati dua-duanya orang tuanya. Terus Bruce Wayne kan balas dendam. Dia bakal menghabisi semua kriminal gitulah ceritanya. Nah, tapi ada satu cerita alternatif. Gimana kalau ternyata yang mati malah Bruce Wayne-nya? Pas perampokan itu. Iya. Sehingga akhirnya bapaknya yang jadi Batman, Thomas Wayne jadi Batman, emaknya jadi Joker. Stres. Dan itu sempat dimunculkan, sempat dipertemukan dunia ketika Thomas Wayne jadi Batman, kemudian Bruce Wayne jadi Batman, dipertemukan dalam satu event. Eventnya kalau nggak salah, lupa saya, apa ya? Pokoknya gara-gara Flash tuh. The Flash itu kan suka dengan kemampuannya berlari cepat, dia jadi bisa mengacak-acak waktu gitu. Coba kita cek nih. Thomas Wayne ketemu Bruce Wayne, itu ada ketemu. Thomas Wayne ketemu Bruce Wayne. Meets Bruce Wayne misalnya. Meets Bruce Wayne, nah itu. Nah itu sempat ketemu. Itu gambar kedua. Yang karena si Flash ini. Gara-gara Flash, jadi akhirnya ketemu. Dari dua dimensi yang berbeda ketemu. Yang satu bapaknya yang bapaknya yang jadi Batman. Yang satu bapaknya yang jadi Batman. Yang satu anaknya kan Bruce Wayne yang jadi Batman. Nah, yang ini Thomas Wayne nih. Kan ketemu. Terus nggak ada konflik dong berarti ya? Konfliknya emosional. Jadi kayaknya di situ saling mengangenin gitu. Anakku, bapakku, gitu. Jadi ya itu konsep multiverse ya. Jadi kayak bercerita, jangan-jangan di balik dunia yang kita diamin sekarang itu ada dunia lain, yang dalam dunia lain itu kita ada peran berbeda. Iya. Walaupun kitanya tetap ada gitu. Nah, konsep itu mau diangkat di Marvel Cinematic Universe. Isunya begitu. Isunya gitu, makanya ada kemungkinan Tobey Maguire muncul lagi nih, Andrew Garfield muncul lagi nih, tapi dengan sama-sama Peter Parker mereka.
Jadi gak bayangin coba Peter Parkernya Tom Holland ketemu sama Peter Parkernya Tobey Maguire, muka beda tapi sama-sama Peter Parker gitu. Bahkan di animasinya mungkin bisa dilihat animasi lama ya, Spider-Man Meet Spider-Man misalnya dilihat. Coba dicek deh. Spider-Man tunjuk-tunjukkan, iya. Itu sebenarnya udah lama ide kayak gitu tuh. Nah itu saling tunjuk-tunjukkan. Ente Spider-Man, iya, ente juga Spider-Man ya. Ya, Yang yang itu. di realnya nih, Yang mana? yang bawah itu, Yang itu editan itu mah. yang kanan. Nah, ya. Editan. Oh. Kalau yang real yang tadi endingnya Into the Spider-Verse. Ending Into the Spider-Verse. Itu yang real. Jadi Spider-Man dari 2099 kalau nggak salah, itu ketemu sama Spider-Man versi ini. Nah, itu yang ketiga. Nah, itu beneran. Kemarin di Into the Spider-Verse endingnya kayak gitu. Spider-Man dari 2099 ketemu sama Spider-Man tahun kapan tuh? Oh ini iya. Uji awalnya. Nah, gitulah kurang lebih. Jadi lagi rame isu tentang multiverse. Ini ya. Jadi para penggemar tuh sibuk ngebahas kan. Wah, gokil nih. Jadi konsep multiverse itu kayak menyatukan yang selama ini berbeda. Cie. Misalnya gini, dalam dunianya film Batman misalnya, itu nggak pernah habis perdebatan siapa sih Batman terbaik. Oh iya, karena banyak versi kan. Banyak versi dan banyak masing-masing punya fans loyal. Mungkin kalau angkatan lama bakal bilang enggak lah, Michael Keaton yang the best jadi Bruce Wayne, jadi Batman. Nanti yang lain bilang enggak, Val Kilmer itu keren jadi Batman. Mungkin eranya saya bakal bilang enggak lah, Christian Bale yang keren jadi Batman, realistis banget gitu. Nanti yang lain bilang enggak, di Batman Christian Bale fightingnya jelek, yang keren tuh eranya Ben Affleck, sangar gitu kan, berantemnya brutal. Tapi begitu di Justice League jadi konyol. Jadi konyol. Nah, ya kayak gitu, itu sampai jadi perdebatan nggak jelas. Nah, kalau ada multiverse ini kayak menyatukan kan. Jadi masing-masing fans akhirnya ngelihat yang mereka favoritkan ketemu di satu momen. Satu momen. Ya Spider-Man juga gitu, banyak fans loyal masing-masing. Kayak kalau Joker itu udah banyak tuh Joker dari Ya, yang tahun berapa gitu kan. bakal Dan banyak. itu beda-beda kan, ada Beda-beda. yang realistis, ada yang ininya tampilannya juga beda-beda terakhir dengan tampilan yang kita terakhir nggak ini. habis pikir itu sebenarnya gini Jo, orang bisa apa ya, seheboh Seliar itu itu. ya, seheboh itu ngebahas multiverse. Kan kalau misalnya dikaitin, jangan-jangan malah ya misalnya, jangan-jangan kita juga ada multiverse nih di dunia kita. Iya, gitu di dunia kan. kita Jangan-jangan di dimensi lain kitanya anak sultan. anak sultan. Atau bisa jadi memang anak termarginalkan gitu kan. Anak yang memang Jangan-jangan susah gitu ya. banget gitu. Kan jadi memunculkan ide-ide liar kayak gitu ya. Gitu, multiverse tuh. Iya, bisa jadi kayak gitu juga ya di Nah. dunia nyata saat ini ya. Kan kita nggak tahu nih di belahan dunia lain. Iya. Barangkali di sana ada Jovan gitu kan. Ada Jovan yang lain gitu. Turun dari Dan dia ternyata CEO ya. dari Wah. CEO. Nggak begini tampilannya gitu kan. Istri banyak gitu kan. Itu kan imajinatif. Iya. Ya. Makanya kalau ngelihat di momen ketika di Into the Spider-Verse itu, ketika Miles pertama kali ketemu sama Peter Parker dari dunia yang berbeda, itu kan sempat bingung dia. Loh, ini Peter Parker juga. Bukannya Peter Parker itu udah mati. Di dunia dia kan udah mati Peter Parkernya. Dia bingung, loh ini kok Peter Parker juga gitu. Dan Peter Parker di dunia yang dia diamin sama Peter Parker yang barusan datang itu kondisinya jauh beda. Karena di dunia dia Peter Parker itu keren. Nah, mungkin bisa dilihat nanti cuplikannya. Kalau di dunia mainstreamnya Peter Parker tuh kan miskin, Iya. susah cari duit, nembak cewek susah gitu kan. Iya benar-benar. Nah, Tapi sementara jenius gitu kan. iya jenius. Tapi di dunianya Miles Morales justru malah Peter Parker itu keren. Dia happy gitu jadi Spider-Man. Coba nih. Miles Smith atau Peter Parker meets Miles Morales gitu. YouTube.
Hmm. Yang bukan bawah lagi. Oh, atau Peter B. Parker Scene. Peter B. Parker. Peter B. huruf B, enggak B aja, B. Parker Scene. Nah, nah itu. Nah, ini. Jadi ini kan jauh banget sama Peter Parker di dunia yang dia datengin. Nah itu kan Miles ketemu tuh sama Peter Parker. Ini siapa kok orangnya mirip Peter ya? Gitu. Padahal Peter Parker udah mati katanya. Nah, akhirnya ini perkenalannya. Nah, nah selama ini dia nyangka dialah the one and only Spider-Man. Ini di dunia dia kan? Ini di dunia mainstream yang kita kenal, Peter Parker tuh kayak gini. Yang susah nyari duit. Hidupnya susah. Kerjanya jurnalis. Bahkan di sini sampai cerita dia cerai. Asli konyol sih emang Peter Parker. Nah, dia kalau di sini dikisahkan bosen dengan hidupnya sebagai Spider-Man itu. Nah, ini di sini ini dia ketarik nih. Nah, tiba-tiba portal dimensi kok kayak kebuka gitu kan. Nah, meluncurlah dia gitu. Nah, ini perjalanan antar dimensi. Oh, satu. Nah, mendarat di New York, tapi bukan New Yorknya dia. Bukan New Yorknya dia, gitu. ya. New York dari dimensi yang lain. Nah, di sini dikabarkan meninggal. dan Peter Parkernya keren, nggak kayak dia kan. Udah buncit. Tuh. I was kind of perfect gitu kan di situ. Dah. Ini baru ketemu sama si Miles-nya ini ya. Yep. Nah, jadi konsep multiverse tuh kayak gitulah ya. Jadi seolah-olah kayak mikirin ada nggak sih alam lain? Kurang lebih gitu, alam lain. Alam lain. Alam lain. Kalau kita tarik di dunia kita, gimana ya jadinya ya? Yang kayak gitu ya. Ada gak sih alam lain saat ini nih? Mungkin kayaknya sih nggak mungkin ya, nggak mungkin ada ya. Iyalah. Nggak mungkin ada imajinasi seperti itu. Cuman kan bisa jadi kayak gini, orang yang dulu hidup tahun lalu, ya, mungkin itu posisinya sama kayak kita, mungkin udah berkeluarga, seorang ayah dan yang lain-lain gitu, anak, punya teman dan sebagainya. Nah, saat ini dia ngapain gitu mungkin ya? Sementara udah wafat. Iya kan di timeline gitu. di timeline ini dia ngapain gitu loh. Nah, itu. Mungkin kalau ditarik garis lurusnya kayak gitu sih kalau ke kita. Itu multiverse juga tuh. Bisa dibilang iya. Ya, jadi bisa dibilang iya. Jadi kalau tadi konsep dalam mereka itu dalam imajinasinya para pembuat film atau komik ngerasa bahwa ada dimensi lain selain dunia yang kita tempati sekarang.
Nah kalau kita sebagai muslim kan sebenarnya paham bahwa dunia ini kan satu fase persinggahan dari banyaknya fase kan, mulai dari alam ruh, alam janin gitu kan, kemudian kita ada di dunia, dan setelah dunia ada alam barzakh, dari alam barzakh lalu masuk ke alam akhirat kan. Mungkin dalam akidah kita itu bagian dari multiverse. Karena tadi kan saya punya teman yang dulu kita nongkrong bareng, kuliah bareng, sekelas bareng, dan dia udah wafat. Sekarang ini dia ngapain? Kan berarti sekarang dia ada di universe yang berbeda dong, alam barzakh kan. Dan dia lagi ngapain? Dia lagi ngapain di situ? Nah, berarti kalau konsep dalam Islam itu tadi bahwa ada universe yang berbeda, tapi ini bukan dalam satu tadi ya, bukan satu dunia yang sama, tapi ada universe yang berbeda, ada alam yang berbeda. Tentu kondisinya juga beda ya. Bakal beda lah ya. Bakal beda juga sih. Kalau kita kayak gini ya di universe lain, entah itu yang ya alam yang beda tadi, kondisinya ya beda-beda juga pasti. Iya, beda-beda kan? lah. Kadang kita kayak tadi gue mikirin banyak banget hal yang gak kepikiran sebetulnya sama gue, mereka bikin kayak gitu. Terus faedahnya apa buat gue yang nonton? Kan kadang gitu ya. Kan misalnya gue nonton film Taken yang penculikan itu ya kan, Taken 1, 2, 3. Gue dapat poinnya gitu. Jangan nyulik anak orang. Apalagi anak orang itu anak orang jagoan ya. Gimana cara nemuin orang yang diculik gitu. Terus gimana cara berantem. Intinya gue dapet nilainya lah. Nilai buat di kehidupan gue sehari-hari ini. Cuman kalau misal multiverse kayak gitu, gue bingung juga sih. Gue mau ngambil di mananya ya. Kalau misal satu, it's okay, kayak Peter Parker yang dianya anak miskin. Ya kan, anak miskin yang dibesarkan oleh bibinya ya. Yang dibesarkan bibinya, terus dia cari secara mandiri gitu sampai akhirnya dia bisa jadi Spider-Man pada saat ini. Itu kan gue dapet tuh. Cuman di sisi lain ada sesuatu yang sama juga sama dia nih. Gue jadi milih dong, gue jadinya mau milih yang mana nih, mau Peter Parker yang itu atau Peter Parker yang ini nih. Jadi milih, nggak seru menurut gue sih asli, nggak dapat gue feel nonton superhero yang kayak gitu sih. Ya itulah fiktif ya. Karena sih. Dia based on imajinasi. Iya, imajinasi, karakternya fiktif gitu. Jadi orang dengan sesuka hatinya membuat kreasi, mengembangkan cerita gitu. Walaupun itu bagian dari kreativitas, oke lah. Tapi bagi kita ya tadi gitu, sampai kalau ada para fans yang sampai ngotot-ngototan gitu kan, enggak dong Spider-Man versi yang ini yang terbaik, enggak yang ini yang terbaik, yang itu mah cemen loh, sampai kayak gitu. Ya itu yang baru kita tanya, faedahnya apa? Gitu, ngapain ribut soal begituan gitu kan. Jadi kemarin gue ngobrol sama son orang Korea ya, kan kita tahu nih orang yang fans sama idol itu kan gila-gilaan ya. Iya. Akhirnya si Son bilang gini, ya orang ngefans sama itu si idolnya peduli apa enggak tuh gitu. Nah, tuh kan gue rasa kan nggak peduli juga dia, kayaknya nggak mungkin deh dia ngasih apa rasa cinta, rasa kasih gitu kan. Iya. Kayaknya kan nggak mungkin deh. Makanya, tapi masalahnya fakta kayak gitu ada gitu. Emang ada orang kayak gitu ya. Iya, ada orang yang sampai segitunya menggilai sesuatu gitu. Nah, itu yang kalau kita bertanya tadi faedahnya ngapain? Kecuali tadi kalau kita ngerenungin tentang multiverse dalam akidah kita, oh iya ya, ada alam lain yang bakal kita tuju. Nah, kalau faedahnya ke sana masih mendingan. Dia masih ngerasa oh ya dunia ini sementara, akhirat selama-lamanya, Ci. Iya. Kan jadi ya lumayan lah gitu, bisa ningkatin iman kan. Iya, daripada cuman debat kusir kayak tadi. Enggak lah, Spider-Man Tobey yang paling keren. Enggak, Tom Holland yang paling keren. Kenapa dia canggih, ketemanan sama Tony Stark dan segala macam. Gitu. Ya namanya fiktif kan. Ngapain didebatin fiktif-fiktif? Yang lebih parah lagi kalau ada yang memperdebatkan usia Bruce Wayne. Oh itu banyak banget tuh. Gokil itu. Kalau fans itu kayak gitu tuh. Bruce Wayne jadi Batman kira-kira usia berapa ya? Kalau misalnya dilogikakan, kan dia ketembak mati orang tuanya udah usia-usia 7 tahunan, 8 tahun. Terus dia berkelana memutuskan jadi Batman mungkin di usia-usia 30
30-an kali, ya kan? 30-an jadi Batman. Nah, terus kan dia punya partner tuh Robin. Pertama Dick Grayson. Dick Grayson kira-kira usia berapa? Nah, dari Dick Grayson itu nanti akhirnya berubah dari Robin jadi Nightwing, jadi lebih mateng. Itu mungkin ketika Dick Grayson usia 30-an. Nah, si Batman-nya udah usia berapa tuh? Taruhlah 40-an. Dari Dick Grayson ada Robin kedua, Jason Todd mati, terus ada Robin ketiga, Tim Drake, abis Tim Drake ada lagi sampai anaknya Batman sendiri, Damian Wayne jadi Batman. Itu kan sampai perdebatan. Jadi dia jadi Batman ini berapa tahun? Kok banyak banget legasinya gitu loh. Semprul kan? Ngapain coba didebatin kayak gitu? Namanya fiktif. Kalau di dunia anime itu di One Piece lah ya. Itu banyak ada yang ngitung tuh. Bahkan sampai dia ini ulang tahunnya kapan? Kartun loh, kartun kan. Asli tuh fans tuh emang gokil sih. Dia bisa melihat apa yang kita tidak lihat sebagai penikmat. Ya gitulah memang. Nah, kalau mau cari faedah kan sebenarnya itu potensi tadi. Itu fansnya tuh punya potensi. Nah, tinggal diarahin aja nih potensinya. Apa yang bisa kita perbuat ya ketika ngebayangin contoh tadi multiverse tadi ya. Nah, sekarang ini gue mesti ngapain nih kalau ada multiverse setelah ini gitu. Iya. Setelah ini kalau ada dimensi lain, tempat gue tinggal, tempat gue. Cuman kan kalau dalam Islam konsep multiverse-nya itu nggak dalam satu line yang sama ya. Artinya kita kan sekarang kayak kita mau waktu itu kan kayak didorong ya. Mau nggak mau kita kan kayak didorong nih sama waktu, didorong terus masuk ke alam selanjutnya kan gitu. Kayak didorong aja, kita nggak bisa balik, kita nggak bisa nahan gitu. Nah itu sih yang harus dipikirin sebenarnya. Kalau mau direnungkan, renungkan itu aja lah. Kita didorong nih sama waktu sampai harus kita masuk ke universe yang lain. Sampai kita masuk ke dimensi lain. Masuk dimensi lain. Dan di dimensi lain tuh kita sama sekali blank, nggak punya gambaran kayak apa. Karena orang dari universe itu nggak pernah ngabarin kan. Kan beda kalau tadi itu Peter Parker ketemu Miles, dia bisa ngabarin. Di dunia gue presidennya bukan ini loh. Kan bisa aja gitu ya. Nah kalau ini kan nggak bisa. Dia nggak bisa balik ngabarin kita alam barzakh tuh kayak apa. Mending mikirin itu. Gitu. Terus kita sekarang mau ngapain gitu? Sekarang kita mau ngapain? Sampai nanti waktu itu ngedorong kita, memaksa kita untuk masuk ke universe itu. Terus kita mau ngapain di universe itu gitu? Iya, ngapain? Kalau sejarah kita bisa kulik, ya kan? Iya. Kalau sejarah kita bisa kulik kan, kita dari mana gitu kan, sampai akhirnya kita sekarang siapa, bagaimana itu kita bisa kulik. Cuman buat ke depan, wah, I have no idea. Gue gak tahu gitu. Coba deh dipikirin, renungkan gitu. Setelah universe ini kita bakal di universe yang sama sekali berbeda. Dan kalau di dalam Islam dikabarkan satu-satunya yang jadi teman adalah amal. Perbuatan ya? Iya. Ya kalau amalnya baik, maka insya Allah keadaannya alam baik. kubur kita tuh terang. Tapi kalau amalnya buruk, ya sudahlah. Alright, teman-teman sekalian. Jadi seperti itu ya, mudah-mudahan ini bisa membuat teman-teman upgrade. Jadi sekarang ini kita lagi di mana, mau ngapain, pikir-pikirlah kita akan datang ke universe selanjutnya. Iya. Nah, bagi teman-teman semua, komen di bawah apa aja yang bisa membuat kita upgrade untuk kedepannya, entah itu dari film, video klip, musik, fashion atau apapun. Nah, nanti sama-sama kita akan bahas bersama Bang Nain. Oke, sekian dari kita di Amazing People. Jangan lupa di like, share, and subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.